Pace bene. Di video ini kita mau berbicara tentang liturgi yang mengganggu. Dalam tanda petik. Apa maksudnya liturgi yang mengganggu? Kita berangkat dari contoh. Ada orang yang tidak merasa nyaman dalam perayaan Ekaristi. Mungkin karena memakai alat musik yang aneh baginya, band, atau gendang-gendang yang lain, tarian yang lain. Mungkin pelakunya orang yang dianggap lain. Mungkin cara atau penyusunan tempat dianggap lain. Ada satu komentar itu, mengapa tabernakel tidak ditempatkan lagi di dekat altar? Mengapa jadi imam yang jadi pusat? Imamnya mau cari muka, mau cari keterkenalan. Tidak merasa nyaman, mengganggu. Ada bagian dari liturgi yang mengganggu, begitu ya. Nah, saya pikir harus dikritisi juga, mengapa kita terganggu? Boleh jadi liturgi itu dirayakan dengan salah, di luar diri kita salah, atau pengetahuan kita tidak pas. Kita tidak katakan salah, tetapi belum cukup. Sehingga hal-hal yang sebenarnya ideal kita anggap mengganggu karena kita tidak terbiasa. Oke. Pertama kita berangkat dari luar diri kita. Liturgi itu mengganggu karena memang dirayakan dengan cara yang tidak ideal. Oke? Entah oleh pelakunya, entah perayaannya, ritusnya, cara-caranya, atau unsur-unsur pendukung lainnya, musik atau instrumen, tarian, dan lain sebagainya. Memang dirayakan tidak ideal. Kenyataannya banyak yang tidak nyaman dengan contohnya perayaan Ekaristi yang diiringi dengan lagu-lagu perayaan Ekaristi diiringi dengan musik band. Oke. Lalu ada orang yang secara tergesa-gesa berkata, jangan ada band. Prinsip mendasar bukan karena ada bandnya, tetapi bagaimana memaknai liturgi Ekaristi? Oke. Masih dengan imankah merayakan Ekaristi? Masih dengan kesadarankah kehadiran Kristus ini benar-benar sesuatu yang intim, personal, harus sampai ke kedalaman hati? Nah, kalau ada keyakinan ini, mungkinkah merayakan Ekaristi dengan band? Semacam itu. Mungkinkah? Ini satu pertanyaan besar, bukan sesuatu yang gampang dijawab. Oke, sekarang bertemu generasi yang berbeda dalam perayaan yang sama. Sebagai contoh, saya sudah berpikir, bagi saya sulit, bahkan tidak bisa saya terima belajar sambil mendengarkan musik. Tidak bisa saya terima. Kalau mau belajar 15 menit, itu jauh lebih baik. Dan 3/4 jam, 45 menit mendengarkan musik, daripada 1 jam belajar selalu dengan musik. Tetapi bagi orang tertentu, sambil mendengarkan musik, bahkan musik rock, dan membaca teks, lebih gampang dicerna. Nah, ini sebagai contoh, satu pembanding. Bagi orang tertentu dengan band terganggu. Karena jenis musiknya tidak pas. Lalu, bagi orang lain, oh ini saya menemukan. Tetapi persoalan adalah menemukan apa? Ini yang mendasar. Bisakah kita menemukan kedalaman Ekaristi dengan band? Sekali lagi satu pertanyaan besar yang jawabannya tidak selalu gampang. Dengan musik yang hingar-bingar, mungkinkah saya menemukan kedalaman Ekaristi? Maka pertanyaan, bisakah band masuk ke dalam perayaan Ekaristi? Kita jawab dengan sebuah pertanyaan yang lain. Dan menuntut disposisi batin, sikap hati kita. Mungkinkah saya sampai ke kedalaman hati, ke dalam misteri iman, bila disertai dengan gaya musik band? Itu pertanyaan. Karena perayaan Ekaristi kita bukan hanya semacam pertemuan orang beriman. Dalam perayaan Ekaristi sebagaimana liturgi yang lain juga, kita menemukan anabatis, kata batis, anak banein, kata banein.
bergerak, pergi umat, pergi kepada Tuhan, Tuhan pergi kepada umatnya. Manusia menghadap kepada Tuhannya, Tuhan datang mengunjungi umatnya. Nah, dalam pemahaman ini dituntut satu kedalaman dalam diri kita. Mungkinkah saya dengan band saya sampai ke kedalaman ini? Nah, ini satu pertanyaan yang masih terbuka untuk dijawab. Jika sampai pada jawaban, sebenarnya tidak mungkin. Kalau kita butuh band dalam konteks hidup rohani, kita buat di luar Ekaristi. Karena ada keputusan itu. Jadi kita lemparkan pertanyaan refleksif untuk memberi tuntunan. Karena kadang dokumen juga menjadi sangat abu-abu dengan berkata baiknya, selayaknya. Tidak ada ukuran layak yang pasti, tidak ada yang baik itu yang bagaimana. Nah, perlu saya pikir pemahaman ini. Dan terkait soal pemahaman, pengetahuan, saya mau bahas juga soal liturgi yang mengganggu. Ada seorang umat terganggu. Mengapa tabernakel ditempatkan di tempat lain? Mengapa jadi imam yang jadi senternya? Imam mau cari keterkenalan. Nah, ini kekurangan pemahaman. Harus dengan rendah hati kita mengakui. Dalam pedoman umum misalnya Romanum sudah jelas dikatakan tabernakel ditempatkan tidak bersama dengan altar kalau ada di bangunan yang sama. Dalam arti tidak bersama, tidak di atas altar, atau tidak menjadi bagian pusat yang kita saksikan, karena kurban Ekaristi itu yang sedang berlangsung ada di altar. Nah, di mana ideal dikatakan dalam UMR nomor 315 bagian B, dibuat di tempat yang sangat mencolok, yang cocok, indah, layak untuk berdoa. Bahkan dalam satu kapel khusus dikatakan. Jadi kalau ditempatkan di altar, dekat altar, di belakang altar, lalu pastor akan membelakangi dia ketika merayakan Ekaristi atau membuat pengumuman atau memimpin doa, justru sebuah pengabaian. Nah, jadi posisi altar di mana? Kita salah kaprah karena dari dulu mungkin para misionaris membawa situasi sekalianlah di tempat yang sama, karena tidak ada, karena terbatas. Kita buatlah altar di sini, dekat-dekat sini lah tabernakel dan imam di sini. Dan berlangsung cukup lama dan akhirnya dianggap sebagai kebenaran, dan orang yang dari dulu mengikuti ini seperti sebagai kebenaran merasa terganggu ketika dikembalikan ke yang ideal. Jadi bukan pastornya yang mau pingin menjadi perhatian. Pastor tidak punya banyak kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya dalam perayaan Ekaristi. Tidak ada. Semua Tuhan bersamamu dalam nama Bapa. Semua kata-katanya sudah dirumuskan di buku. Tidak sempat improvisasi untuk menunjukkan kecerdasan intelektual, untuk menunjukkan wibawa, aura kepemimpinan. Tidak ada banyak waktu untuk itu. Karena tata perayaan Ekaristi sudah sedemikian kaku. Dibuat kaku dalam arti positif. Tetap. Nah, amat penting saya pikir pengetahuan tentang ini. Nah, soal liturgi tadi, kita kembali. Liturgi itu terasa mengganggu karena dari luar diri kita dirayakan secara tidak ideal. Yang kedua, berkaitan yang pertama ini juga kurangnya pengetahuan, baik dalam diri kita, juga bagi dalam diri orang lain di luar diri kita, yang kurang memahami bagaimana merayakan Ekaristi, merayakan liturgi itu, sehingga ada merasa terganggu. Liturgi dalam dirinya tidak salah, tetapi ketika terlibat campur tangan kita yang terbatas ini, ada kemungkinan terjadi penyimpangan bias yang tidak dengan sengaja atau barangkali sengaja karena ketidaktahuan. Pace bene.